suci, suci, Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah panggilan beribadah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Shalom jemaat sekalian dimanapun kita berada. Sungguh adalah suatu anugerah dan kasih setia Tuhan Yesus yang masih memelihara kita semua. Sekalipun kita beribadah dengan cara online. Namun biarlah hati kita boleh sungguh tertuju menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhanlah yang menyelidiki dan melihat hati kita saat kita datang untuk menyembah Dia, Kristus Sang Raja. Marilah kita semua mengangkat suara, bernyanyi, bergemar, masyurkan Tuhan, Raja yang kekal, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masyurkan Raja kita. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergemar. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, ya bertata tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tatanya kekalah. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Bernyanyilah, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Mari jemaat sekalian, kita masuk di dalam doa pembukaan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Pada pagi hari ini Tuhan, kami sekalian umat-Mu datang untuk beribadah kepada Engkau. Kami hendak bersyukur dan memuji nama Tuhan yang maha tinggi. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, dimanapun jemaat-Mu berada pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya hati kami boleh sungguh tertuju kepada Engkau. Hati kami boleh sungguh-sungguh memuji nama-Mu yang kudus. Kami juga memohon pengampunan dosa Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mentahirkan kami dan membasuh hati kami satu persatu ya Tuhan. Karena kami manusia yang terbatas, penuh dengan dosa dan kesalahan Tuhan. Kami bersyukur untuk karya penebusan Yesus Kristus dan kebangkitan-Mu Tuhan, yang menjadi jaminan keselamatan kami. Ya Bapa, kami mohon, biar setiap puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu, boleh sungguh menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan setiap persembahan syukur yang kami berikan Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, dan memberkati gereja-Mu di mana kami melayani. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari perikop kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk
sehari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, persembahan pujian, instrumental klarinet piano dengan judul Tercurah Darah yang Kudus akan menghantar kita semua untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Salam saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur masih bisa melaksanakan ibadah sekalipun kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Kita telah memuji menyembah Tuhan dengan puji-pujian kita, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Saya tidak akan membaca kembali pembacaan firman Tuhan itu. Tema kita pada hari ini adalah jangan khawatir. Sedikit saya menjelaskan latar belakang bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel jatuh di dalam penjajahan Romawi kurang lebih tahun 60 sebelum Yesus lahir. Rakyat hidup di dalam penderitaan, mereka hidup susah, mereka mendapat perlakuan yang tidak adil, baik di dalam usaha pekerjaan, di dalam hak-hak lainnya, dan mereka dibebani oleh pajak yang begitu berat. Pada saat itu mereka tinggal bertahan hidup. Mereka mengusahakan makan, minum, dan pakaian
di tengah penjajahan bangsa Romawi. Mereka berada dalam situasi yang sangat khawatir dan cemas akan masa depan mereka. Kira-kira sudah 90 tahun Israel menjajah dan Yesus tampil kurang lebih tahun 30. Di Galilea dia mulai menyatakan siapa dirinya. Dan dia mulai berkhotbah, dia mulai mengajar, dia mulai menyatakan kuasa dan mujizatnya. Dan banyak orang, rakyat mulai tertarik kepadanya. Pengajarannya mengusik pikiran mereka dan membangkitkan harapan-harapan hidup mereka. Pada suatu hari mereka berhimpun mencari Yesus di satu bukit, bertemu dengan Yesus dan mereka berhimpun di sana. Dan Yesus mengajar mereka. Salah satu topik yang diajarkan oleh Yesus di dalam khotbah ini, yaitu di dalam khotbah di bukit ini adalah supaya mereka hidup tidak khawatir. Yesus berkata demikian, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, mengapa Yesus melarang mereka supaya mereka tidak khawatir dalam hidup mereka? Dari bacaan yang sudah kita baca tadi, ada beberapa hal yang kita petik di sini. Yang pertama, karena jati diri mereka. Israel di dalam Ulangan pasal 14 ayat 1, Tuhan melalui Musa berkata, kamu anak-anak Tuhan. Artinya Israel punya jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Dan mereka memiliki hubungan khusus, hubungan perjanjian dengan Tuhan. Dan mereka punya hak yang istimewa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita meneliti di dalam bacaan kita Matius pasal 6 ini, kita mulai melihat dari ayat 19 sampai dengan ayat 24. Bahkan sampai dengan ayat-ayat selanjutnya, di sana kita bisa melihat apa sih ciri khas anak-anak Tuhan. Yang pertama, ciri khas anak Tuhan adalah hidup beriman. Hidup percaya kepada Tuhan yang telah memilih mereka. Yang kedua, tujuan hidup berorientasi kepada kekekalan. Karena itu ayat 19 Tuhan berkata, simpanlah bagimu harta di surga. Ciri yang ketiga adalah anak-anak Tuhan bukan abdi mamon, tetapi adalah abdi Allah. Mereka ada di dunia bukan menghamba kepada dunia dan kekayaannya, tapi mereka menghamba kepada Tuhan
yang telah memilih mereka menjadi anak-anaknya. Ciri yang berikutnya adalah mereka sadar betul jati diri mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dan mereka tahu bahwa ada Bapa yang memelihara mereka. Bapa yang penuh kuasa dan kasih yang melimpahkan berkat-Nya kepada mereka. Saudara-saudara, tetapi ciri-ciri ini sudah mulai luntur. Kita dapat memahami bahwa penjajahan yang panjang, penderitaan yang begitu lama, dan hidup hanya bertahan untuk makan, minum, dan pakaian. Saat-saat seperti itu bisa saja luntur jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Yesus menegur mereka, "Hai engkau orang yang tidak percaya, engkau tidak beda dengan orang yang tidak mengenal Allah, karena engkau hanya berorientasi ke dunia ini untuk memikirkan makan, minum, dan pakaian." Kristus bukan hanya menegur mereka atas kemerosotan iman mereka, tetapi Kristus mengkonfrontasikan dengan kasih Allah dan jaminan Allah. Dan Kristus berkata bahwa Bapa sangat mengasihi kalian. Bapa sangat tahu akan kebutuhan dan keperluan kalian. Bapa sangat peduli, bahkan hal-hal kecil dan sepele, seperti burung di udara dan bunga di padang Ia pelihara, apalagi kalian sebagai anak-anak-Nya. Bapa tahu betul apa yang kamu perlukan hari ini. Saudara sekalian, itulah bagaimana Kristus menegur mereka secara terang-terangan, tapi tidak membiarkan mereka sedih karena teguran itu. Yesus memperhadapkan mereka tentang kasih dan jaminan Allah yang berkelimpahan kepada anak-anak-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang bagaimana mereka kembali kepada identitas yang benar, bagaimana mereka kembali kepada tujuan, orientasi hidup yang Allah tetapkan mereka. Yesus melanjutkan, "Karena itu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu." Artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika orang yang sudah jauh dari Tuhan, tidak bangga lagi dengan identitasnya sebagai anak Tuhan, imannya sudah mulai luntur, tidak ada lagi iman dan juga pengharapan. Kristus meminta kita untuk bertobat. Dan kita mencari kerajaan Allah. Kristus meminta kepada kita supaya kita kembali kepada jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih dan diutus untuk ada di dunia ini, berkarya bukan untuk diri kita, tapi seluruh karya kita senantiasa berorientasi kepada kekekalan. Dan selama kita ada di dunia ini, Allah ingin supaya kita melalui karunia, talenta yang ada pada kita, melalui semua yang Allah percayakan, kita lakukan itu sebagai bagian daripada pengabdian kita kepada Tuhan. Mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sekarang ini tidak kelihatan. Dia sifatnya rohani. Kerajaan Allah itu ada di dalam hati kita sebagai anak-anak-Nya. Kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan jemaat-Nya. Dan di sana kita mengalami dan merasakan kehidupan kerajaan Allah itu sendiri. Tapi kerajaan Allah itu sendiri adalah kehadiran Allah yang menyatakan kasih, kuasa, dan kebenarannya. Kasih yang melebihi kasih manusia, yang dinyatakan di dalam kasih Kristus yang rela mati
sampai mati di kayu salib untuk manusia. Kasih yang tidak ditentukan oleh sikap manusia, tetapi kasih walaupun sekalipun manusia berdosa, sekalipun manusia meninggalkan identitasnya, kasih Allah itu tetap ada. Yang kedua, Allah datang menghadirkan akan kuasanya. Kita hadir di dalam kehidupan ini menyatakan kuasa Allah. Kita boleh mengalahkan dosa, kita mengalahkan akan kuasa iblis, dan tidak berkompromi dengan dunia. Dan kerajaan Allah itu juga ditandai dengan menyatakan kebenarannya. Artinya kebenaran itu panglima dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, aspek apapun yang kita lakukan, semua harus dipimpin oleh kebenaran itu sendiri. Kita menyatakan kehidupan yang kudus kepada dunia ini, tapi kita mampu untuk membangun relasi dengan dunia. Sekalipun kita ada di dunia dan kita diperintahkan untuk mengasihi dunia, tapi kita tidak sama dengan dunia. Itulah panggilan Allah kepada kita, supaya kita terus mencari kebenaran itu. Selama kita terus mencari kebenaran, dengan sukacita dan kerelaannya, apa yang kita lakukan demi kemuliaan Kristus, Yesus berjanji, Ia akan menambahkan semua kebutuhan kita. Kebutuhan lahiriah, makan, minum, pakaian, dan kebutuhan apapun, Allah akan menambahkannya kepada kita. Inilah janji Allah tentang kelimpahan. Kapan kita menemukan itu? Kapan kita menerima? Ketika hidup kita berada di dalam kerajaannya. Ketika kita senantiasa mencari kerajaan dan kebenarannya. Dan di sana kita mengabdi kepada Tuhan, menjadi mitra Allah di dalam semua aspek kehidupan kita. Baik dalam keluarga, relasi kita, baik dalam pekerjaan kita, baik di dalam kantor atau perusahaan kita terhadap karyawan, bahkan di tengah masyarakat. Kita hadir, tujuannya supaya lewat kita Kristus dikenal, keselamatan diberitakan, dan mereka mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang dimaksud bahwa kita sedang mengumpulkan harta di surga. Tiba waktunya nanti kita akan dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. Dan kita akan menerima harta itu. Apakah harta itu? Pahala yang Allah telah sediakan bagi kita anak-anaknya. Akhirnya di dalam ayat yang ke-34, Yesus memberikan tuntunan bagaimana menghadapi hari esok. Yesus berkata bahwa hari esok kita harus hadapi dengan pikiran dan sikap positif. Kita tidak boleh khawatir dengan hari esok. Kita belajar bahwa masalah itu cukuplah hari ini. Artinya bahwa marilah kita hidup hari demi hari dengan iman, dengan percaya kepada Kristus. Kita belajar seperti Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita boleh merencanakan jauh ke depan. Tetapi Yesus mengajarkan, marilah kita hidup hari lepas hari di dalam iman. Dan marilah kita latih pikiran, sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikian Bapak Ibu, kiranya di tengah kondisi ini, jati diri kita tidak akan pudar. Tetapi kita tetap menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dengan firman-Mu. Di tengah situasi di mana bangsa-bangsa dan seluruh dunia ini hidup di dalam ketakutan, kecemasan karena wabah COVID-19 ini. Firman-Mu datang kepada kami bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Kami ini adalah memiliki perjanjian dengan Engkau sebagai anak-anak-Mu. Dan Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Di tangan-Mu seluruh kelimpahan.
dan kelimpahan pemeliharaanmu itu diberikan kepada kami ketika kami menjalani hidup ini, mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Kami tahu bahwa Roh Allah menyertai kami. Roh itu memberi kami kekuatan dan kemampuan dan memberi kami kesanggupan untuk kami tampil menyatakan diri sebagai anak-anak-Mu. Di dalam semua aspek kami, baik dalam keluarga, pekerjaan, usaha, relasi kami dan pelayanan kami, dan dimanapun kami berada. Kiranya Roh Allah menopang kami, firman Tuhan ini dimeteraikan dalam kehidupan kami, jemaat-Mu masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya dengan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut karena Allah menjaga kita. Tak usah ku bimbang karena Yesus menolong kita. Dia Allah Maha Kuasa. Dia Allah Maha Besar. Berkat yang melimpah. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ada 4 pokok doa syafaat yang akan kita naikkan. Mari jemaat kita tundukkan kepala kita. Sekali lagi kita naikkan pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah pencipta langit, bumi, laut, segala isinya. Kami bersyukur karena oleh kemurahan-Mu, kami diberikan hak istimewa sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur dengan firman-Mu yang telah meneguhkan kami, bahwa justru di dalam kondisi wabah atau kekhawatiran dan mencekam apapun, seharusnya itu tidak akan melunturkan identitas kami.
Ya Bapa, kami bersyukur untuk kehadiran dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur oleh karena Tuhan telah memelihara jemaat-Mu. Sudah kurang lebih hampir 1 bulan kami telah membiasakan diri untuk beribadah di rumah. Kami percaya sekalipun ibadah ini dilaksanakan di rumah, tetapi kehadiran Tuhan tetap memelihara kami siang dan malam. Terima kasih atas perlindungan-Mu bagi jemaat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk makan minum. Terima kasih untuk damai sejahtera, sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya kami pun senantiasa bersyukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Engkau bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berjanji tidak akan meninggalkan kami. Karena itu biarlah setiap hari kami boleh bersyukur atas kehadiran-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, khususnya pekerjaan usaha mereka. Kami tahu bahwa kondisi ini tidaklah mudah, tapi biarlah kami selalu memandang kepada Kristus. Hati kami selalu tersambung kepada Engkau, bahwa kami percaya Engkau sanggup memberkati kami semua dengan cara-Mu sendiri. Karena kami berpegang bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami dan tidak akan membiarkan kami. Kiranya kami pun boleh selalu mampu Tuhan untuk mengatur keuangan yang saat ini Tuhan percayakan kepada kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami Tuhan dari kekhawatiran, dari kecemasan, teguhkanlah senantiasa iman kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kami bersyukur dengan pemerintahan Presiden Jokowi, seluruh kabinet, seluruh pemerintahan, mulai dari parlemen, MPR, DPR, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai ke kecamatan, sampai ke desa-desa, bersatu menghadapi COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan, usaha manusia tentu tidak mungkin untuk menghadapi virus, musuh yang tidak kelihatan ini. Karena itu kami menghadapkan hati kami kepada Engkau, memohon pertolongan-Mu. Karena di atas segala-galanya Engkau berkuasa. Engkaulah yang mengendalikan apapun di dunia ini, termasuk COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau memberi kekuatan dan kemampuan bagi pemerintahan kami. Semua upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang buruk apapun, termasuk bantuan-bantuan sembako atau dukungan-dukungan keuangan bagi kelompok masyarakat tertentu, kiranya semua dapat dilakukan dengan pertolongan dan pimpinan-Mu. Kami sungguh hanya bergantung, berserah dan berharap kepada Tuhan saja. Inilah doa kami saat ini ya Bapa. Kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, tibalah kita saatnya untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami umat-Mu datang untuk kembali memberikan persembahan syukur kami. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan pada masa-masa seperti ini Tuhan, di mana kami merasakan kesusahan maupun ketakutan terjadi Tuhan. Tapi biarlah damai sejahtera Kristus boleh senantiasa melimpah di dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini, supaya juga dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan dan pelayanan Tuhan melalui gereja-Mu Tuhan. Biarlah juga Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan. Biarlah dalam hati kami boleh terpancar rasa syukur itu Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk waktu ini Tuhan. Kami siap memberikan persembahan syukur kami. Kami siap memberikan dengan hati yang bersukacita kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat sekalian kita memberikan persembahan kita secara transfer kepada rekening gereja yang sudah tertera di dalam warta jemaat kita. Dan kita dapat memberikannya saat ini dengan menaikkan pujian dari KPPK 384. Turunkan hujan berkat-Mu. Turunkan hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus. Ini janjinya kasih-Mu yang sejukkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turunkan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, diturunkan Roh Kudus. Gunung lembah disejukkan oleh hujan berkat-Mu. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Jemaat sekalian, tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa, sumber selamat, sumber berkat. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Turunlah atas saudara-saudara sekalian berkat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, laut, segala isinya, yang melimpahkan berkat-Nya kepada kami masing-masing anak-anak-Mu. Pertolongan penghiburan, kuasa dan penyertaan Roh Kudus senantiasa berkelimpahan di dalam kehidupan kami, jemaat-Mu masing-masing. Dan berkat Allah Tritunggal ini akan menyertai kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.